Jerman saat ini terkenal dengan keahliannya dalam bidang teknik serta ikon-ikon budaya seperti bir, sosis, dan sejarahnya yang beragam. Baru-baru ini, Jerman berhasil menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia, setelah China dan Amerika Serikat, melampaui Jepang yang pertumbuhannya relatif stagnan. Jerman juga memegang peran utama dalam Uni Eropa sebagai negara dengan ekonomi paling kuat dan berpengaruh. Keberhasilan ekonomi ini banyak didorong oleh kemampuannya memproduksi barang-barang manufaktur berkualitas tinggi. Meski sektor otomotif Jerman sangat terkenal, ternyata itu hanya sebagian kecil dari total produksi manufakturnya dan bahkan lebih kecil lagi dari total ekspornya. Jerman benar-benar dikenal sebagai pemimpin global dalam berbagai barang hasil rekayasa, mulai dari pesawat hingga perangkat medis, bahkan teknologi canggih seperti sentrifugal yang digunakan dalam energi nuklir. Pada dasarnya, jika ada sesuatu yang perlu dibuat dengan presisi tinggi, kemungkinan besar ada pabrik di Jerman yang memproduksinya. Namun, saat ini industri Jerman sedang menghadapi berbagai tantangan besar, baik internal maupun eksternal. Para ekonom dan pengamat memperkirakan bahwa dominasi industri Jerman mungkin akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali di masa mendatang. Prediksi ini bisa berdampak besar, tidak hanya pada ekonomi nasional Jerman, tapi juga pada perdagangan internasional. Namun, meski prediksi ini terjadi, mungkin tidak seburuk yang dibayangkan bagi ekonomi terbesar ketiga di dunia ini. Untuk memahaminya lebih jauh, kita harus menjawab beberapa pertanyaan penting. Mengapa para ekonom memprediksi berakhirnya dominasi industri Jerman? Mengapa hal ini terjadi sekarang? Dan terakhir, mengapa hal ini bisa jadi malah menguntungkan bagi Jerman? Seiring dunia yang semakin terbuka dan perdagangan antar negara semakin bebas, terjadi pergeseran di mana negara-negara cenderung fokus pada bidang yang mereka kuasai. China, misalnya, memiliki populasi besar dan sistem politik yang mendukung perluasan industri dengan cepat, sehingga negara ini menjadi pusat manufaktur berbiaya rendah dunia. Sementara itu, Singapura, yang memiliki luas wilayah kecil dan populasi yang tidak begitu besar, mampu menjadi pusat bisnis dan perdagangan global karena letaknya yang strategis serta stabilitas politik yang kuat. Konsep ini dikenal dengan keunggulan komparatif, di mana tiap negara unggul dalam bidang tertentu dan saling melengkapi melalui perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga melihat keunggulan komparatif ini. Misalnya, seseorang bisa memperoleh lebih banyak uang dengan fokus pada pekerjaan yang ia kuasai dan membayar jasa dokter saat membutuhkan pengobatan daripada mempelajari kedokteran sendiri. Dalam skala ekonomi global, konsep keunggulan komparatif ini memungkinkan negara-negara menjadi lebih makmur dengan cara berfokus pada spesialisasi dan melakukan perdagangan. Namun, tantangan muncul ketika sebuah negara menjadi terlalu bergantung pada perdagangan internasional. Jika suatu negara memutuskan menghentikan perdagangan dengan negara lain, situasi ini bisa menimbulkan ketidakstabilan yang tidak mudah diatasi tanpa solusi dari lembaga-lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, atau PBB. Jerman memiliki beberapa keunggulan komparatif yang kuat. Negara ini memiliki tenaga kerja terampil, terutama dalam bidang teknik dan manufaktur, serta akses geografis yang strategis di Eropa dan energi murah dari Rusia dan Norwegia. Keunggulan ini telah membuat Jerman menjadi produsen barang-barang industri berkualitas tinggi. Biasanya, untuk bersaing di industri manufaktur, biaya tenaga kerja yang rendah menjadi salah satu faktor penting. Inilah mengapa Cina mampu memproduksi banyak barang dunia. Namun, di Jerman, meski pekerjanya digaji tinggi, hal ini bisa diimbangi dengan penggunaan mesin canggih yang memungkinkan produktivitas tinggi, seperti di industri mobil Jerman yang mengandalkan otomatisasi dalam produksinya. Namun, akhir-akhir ini, beberapa faktor telah memicu perubahan besar di sektor manufaktur Jerman. Krisis energi yang terjadi setelah ketergantungan pada gas alam murah dari Rusia terganggu membuat biaya produksi meningkat. Selain itu, Jerman juga menghadapi masalah terkait tenaga kerja, di mana angkatan kerja yang terampil mulai menua dan pensiun lebih awal berkat program pensiun yang menguntungkan. Hal ini mengakibatkan kurangnya tenaga kerja yang dapat diisi oleh imigran terampil,
yang lebih memilih negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Selain itu, negara-negara lain seperti Cina mulai mampu memproduksi barang-barang manufaktur canggih yang dahulu menjadi keunggulan Jerman. Misalnya, kini lebih banyak mobil BMW yang diproduksi di Cina dibandingkan di Jerman sendiri. Meskipun hal ini mungkin memalukan secara nasional, peluang baru juga muncul. Jerman dapat mempertahankan reputasi globalnya sebagai produsen barang berkualitas tinggi, tanpa harus memproduksi semuanya di dalam negeri. Peralihan dari manufaktur domestik ke produksi global mungkin justru merupakan langkah logis bagi ekonomi maju seperti Jerman. Namun, perubahan ini tidak akan tanpa tantangan. Para pekerja di Jerman sudah mulai memprotes perubahan kebijakan subsidi energi dan pajak yang mungkin memengaruhi pekerjaan mereka di industri. Sistem ekonomi Jerman yang mengutamakan kesejahteraan pekerja dapat terancam jika produksi terus dipindahkan ke luar negeri. Bahkan dari sudut pandang makroekonomi, pergeseran dari industri manufaktur domestik ke pekerjaan jasa yang lebih bernilai bisa memajukan ekonomi. Namun tidak ada jaminan bahwa ini langsung menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi warga Jerman. Perubahan besar ini menunjukkan betapa pentingnya Jerman beradaptasi dengan perkembangan global agar tetap kompetitif di pasar internasional. Melihat tantangan dan peluang yang dihadapi Jerman saat ini, kita bisa belajar bahwa perubahan adalah bagian yang tak terhindarkan dari perkembangan ekonomi global. Dengan terus berkembangnya teknologi dan perubahan geopolitik, setiap negara perlu beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif di pasar dunia. Meskipun Jerman mungkin harus merelokasi sebagian industri manufakturnya, peralihan ini bisa membuka jalan bagi pertumbuhan sektor-sektor baru yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada inovasi. Pada akhirnya, meskipun proses adaptasi ini mungkin sulit, Jerman berpotensi untuk tetap menjadi kekuatan ekonomi utama dengan cara yang berbeda di masa depan. Jika teman-teman merasa video ini memberikan wawasan baru tentang ekonomi global dan tantangan yang dihadapi Jerman, jangan lupa untuk memberikan like dan tulis komentar pendapat kalian di bawah. Kalau kalian tertarik dengan konten seputar ekonomi dan perkembangan terkini, pastikan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di konten berikutnya di Ekonomi Nusantara.